Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Aprilia Simanjuntak dari kelas 11B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang informatika dari bab 5 kelas 11. Bab 5, pengembangan aplikasi mobile dengan library kecerdasan artifisial. Pada topik ini, kita akan menggabungkan pemrograman mobile dan AI. Tujuan pembelajaran pada bab 5 ini adalah yang pertama, memahami konsep dasar pengembangan aplikasi mobile, dan yang kedua adalah mengenal penggunaan library AI di dalam aplikasi mobile, dan yang ketiga adalah menerapkan library AI sederhana pada aplikasi Android. Apa itu aplikasi mobile? Aplikasi mobile adalah program yang dirancang untuk dijalankan di perangkat seperti pada smartphone atau tablet. Contohnya WhatsApp, Gojek, atau Instagram. Aplikasi mobile biasanya dibuat menggunakan platform seperti Android Studio untuk Android atau Swift untuk iOS. Apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Contohnya, AI mengenali wajah di kamera, AI memfilter spam di email, dan AI memberikan rekomendasi di YouTube. Dalam aplikasi mobile, AI bisa membuat aplikasi pintar dan responsif terhadap pengguna. Aplikasi mobile adalah salah satu bentuk aplikasi komputasional yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di era digital seperti saat ini. Aplikasi ini sama dengan aplikasi lain yang telah dikembangkan pada jenjang sebelumnya, namun dirancang untuk dapat berjalan pada ponsel atau mobile phone. Pengembangan aplikasi mobile tidaklah sesulit yang dibayangkan. Pada bab ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mengembangkan aplikasi mobile dan dilanjutkan dengan penggunaan library atau komponen kecerdasan artifisial. Library adalah model program dengan fungsi tertentu yang sudah dikemas sehingga siap dipakai untuk pemrograman, pemakainya perlu mengimplementasi kodenya. Maka library ini dapat diibaratkan jika telah menggunakan ponsel atau komputer dengan mudah dan nyaman, tanpa perlu tahu betapa rumit isinya di dalamnya. A. Pengembangan aplikasi mobile dengan app installer. Saat ini, kehidupan sehari-hari manusia banyak dibantu oleh aplikasi atau perangkat lunak yang terpasang pada ponsel pintar, komputer, atau diakses secara online lewat perangkat. Aplikasi tersebut diantaranya adalah aplikasi penekan koran, aplikasi berbuka pesan, pemutar lagu, aplikasi desain, pengolahan akuntansi, dan lain-lain. Aplikasi dapat dibedakan berdasarkan platform pengembangan dan penggunaannya, yaitu aplikasi desktop, aplikasi web, aplikasi mobile. Penulisan aplikasi sering disingkat menjadi apps atau apps. Yang pertama, desktop apps. Aplikasi desktop adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan implementasi pada komputer, desktop atau piranti lokal komputer. Aplikasi ini harus dipasang pada piranti lokal komputer, dan setelah dipasang, aplikasi ini akan berada pada memori dari piranti lokal. Yang kedua, web apps. Aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan dapat diakses menggunakan koneksi jaringan komputer dan internet menggunakan protokol HTTP. Aplikasi ini tidak dipasang pada piranti atau komputer desktop lokal, namun dipasang pada server tertentu. Aplikasi ini kebanyakan diakses menggunakan browser, namun ada juga yang berbentuk client side di mana ada program kecil yang terpasang pada piranti lokal pada kelas komputasi utama dan server. 3. Mobile apps. Aplikasi mobile juga disebut dengan mobile apps adalah aplikasi yang dirancang untuk dapat dieksekusi pada piranti mobile seperti ponsel, tablet, dan smartwatch. Mobile memiliki akses mudah bergerak. Aplikasi mobile dapat dipasang pada ponsel, tablet, atau gadget lainnya. Aplikasi ini berkembang pesat karena kemudahan
kemudahan pengguna piranti mobile dan dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang ada pada piranti mobile seperti GPS, kamera, sidik jari, dan lain-lain. Saat ini tersedia juga aplikasi mobile yang ada di platform distribusi aplikasi digital yaitu Play Store atau Google Play. Pengembangan aplikasi banyak dibantu oleh fakultas pengembangan yang disebut dengan Interjet Development Environment atau IDE. IDE membantu kemudahan dengan efektivitas pengembangan perangkat lunak. Salah satu ide yang digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile adalah App Inventor. Keempat, App Inventor. App Inventor adalah perangkat lunak IDE terintegrasi yang berbasiskan. App Inventor pada awalnya dikembangkan oleh Google yang saat ini dipelihara oleh Multi-Research Institute of Technology atau MIT. App Inventor memungkinkan pemrograman komputer pemula dapat membuat mobile app dari OS Android maupun iOS. Aplikasi App Inventor bersifat open source and free. App Inventor memiliki latar muka berbasis grafis dan memiliki tampilan yang mirip dengan bahasa pemrograman Blockstart atau Blockly yang telah kali kita pelajari di ilmu. Dengan App Inventor, kita dapat membuat program dengan cara seret lepas atau drag and drop komponen-komponennya. App Inventor memiliki banyak komponen yang dapat digunakan dalam pembuatan aplikasi. Komponen tersebut dikelompokkan dalam User Interface Components, Layout Components, Media Components, Drawing and Animation Components, dan lain-lain. User Interface Component memiliki komponen-komponen yang berhubungan dengan antar muka pengguna seperti button atau tombol, clickball, data picture, image, dan lain-lain. Masing-masing komponen memiliki metode, event, dan properti yang digunakan untuk memanipulasi komponen tersebut. Properti pada komponen adalah atribut yang mendeskripsikan sifat dari komponen, misalnya lebar tombol, warna dari teks, dan lain-lain. Properties biasanya dapat dibaca dan diset, namun ada juga properties yang hanya bisa dibaca. Methods adalah fungsi yang dapat diterapkan pada komponen yang memilikinya. Methods dapat digunakan untuk mengatur properties. Event adalah kejadian yang terjadi karena pemanggilan metode seperti aksi mouse click dan mengaktifkan mouse event yang menyebabkan suatu fungsi atau prosedur akan dieksekusi. Sebagai contoh, komponen button atau tombol yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi penekanan tombol, memiliki properti warna, background, tombol yang dapat diubah sesuai keinginan. Tombol dapat set enable atau aktif untuk atau tidak aktif atau font yang dapat diset italic, bold, dan lain-lain. Properties tersebut dapat dimanipulasi pada desainer, editor, atau pada blog editor. Pada gambar tersebut, di situ memberikan berbagai contoh komponen metode, event, dan properties dari komponen pada App Inventor. Bisa kita lihat dari gambar tersebut beberapa contoh dari komponen-komponen tersebut. Baiklah, kita akan lanjut ke bagian B. Pengembangan aplikasi kecerdasan artifisial dengan App Inventor. Kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence atau AI adalah kecerdasan yang dimiliki oleh sistem atau mesin atau komputer. AI mampu untuk melakukan tugas yang umumnya terkait dengan kemampuan makhluk cerdas. Istilah ini sering diterapkan pada proyek pengembangan sistem yang memiliki sifat simpel kualitas manusia, seperti kemampuan untuk menalar, menemukan makna, melakukan generalisasi, atau belajar dari pengalaman masa lalu. Kecerdasan artifisial kemudian berkembang dengan memunculkan berbagai bidang, yaitu A. Machine Learning. Machine Learning adalah mesin pembelajar yang mampu melakukan pembuatan model analitik secara otomatis. Mesin ini menggunakan beberapa metode berbasis statistik, jaringan saraf, fisika, dan lain-lain untuk menemukan insight atau wawasan tersembunyi dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Mesin ini mampu mengambil kesimpulan secara otomatis. Dan yang B ada Deep Learning. Deep
Deep learning adalah mesin pembelajar dengan pembelajaran mendalam menggunakan jaringan saraf tiruan dengan ukuran dan lapisan unit pemrosesan yang besar. Deep learning memanfaatkan kemajuan dalam kemampuan komputasi dari perangkat komputer yang semakin cepat dan algoritma training atau pelatihan yang terus meningkat kinerjanya untuk mengenali pola kompleks dalam data besar. Aplikasi umum deep learning yang banyak digunakan adalah pengenalan gambar dan suara. Pada beberapa literatur disebutkan bahwa deep learning adalah subset dari machine learning dan machine learning adalah subset dari kecerdasan artifisial. Gambar 5.3 berikut menunjukkan ilustrasi keterkaitan kecerdasan artifisial machine learning dan deep learning. Beberapa contoh dari machine learning adalah search engines pada perambat. Contoh Google Bing, sosial media yang memiliki kemampuan memberi saran kepada pengguna yang biasa disebut recommendation system. Contoh seperti pada YouTube, Netflix, dan lainnya. Mobil Alfamon, contoh Tesla, game dengan pengambilan keputusan otomatis pada strategic game. Bagaimana cara kerja machine learning untuk klarifikasi gambar atau image? Klarifikasi gambar adalah salah satu fitur penting pada machine learning. Sebagai contoh, pada mobil otonom yang dapat bergerak tanpa supir, mobil tersebut harus mampu dengan cepat untuk menginterpretasikan dan mengklasifikasi sebuah objek yang dilihat dari kamera. Mobil harus menentukan apakah objek tersebut kendaraan yang lain, pejalan kaki atau pedestrian, atau rambu lalu lintas. Hal ini sangat penting bagi mobil otonom karena sangat berpengaruh pada gerak jalan mobil. Salah satu library atau extension atas machine learning limit app inventor yang mampu mengklasifikasi gambar adalah Look Attention. Library ini dapat menerima gambar yang diambil dari kamera sebagai input dan mampu mengklasifikasi gambar input tersebut menjadi output yang disajikan dalam bentuk teks atau tulisan. Salah satu algoritma penting untuk klasifikasi gambar pada machine learning adalah Artificial Neural Network atau jaringan saraf buatan. Artificial Neural Network atau ANN diinspirasi dari cara kerja otak manusia yang terdiri dari kumpulan neuron. Pada slide berikut, kita akan belajar dasar dari algoritma ANN. Artificial Neural Network ANN adalah algoritma machine learning yang digunakan pada library atau extension. Look Attention Unit di ide app inventor. Pada ANN dikenal dua jenis pelatihan yang disebut supervised atau unsupervised learning. Supervised learning adalah cara umum yang digunakan untuk klasifikasi gambar, di mana gambar input dan label telah diketahui. Look Attention atau Attention Loop. Attention Loop adalah library neural network dengan jenis MobileNet yang secara khusus dirancang untuk mengenali gambar dengan menggunakan ponsel. MobileNet sebenarnya telah dilatih untuk mengenali 999 kelas dengan jutaan gambar. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi bergerak sangat cepat dan kita sebagai pelajar tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga pencipta. Melalui bab 5 ini, kita telah mempelajari bagaimana mengembangkan aplikasi mobile sederhana menggunakan platform aplikasi inventor sekaligus mengintegrasikan teknologi kecerdasan artifisial AI ke dalam aplikasi yang kita buat. Kita mulai dari membuat aplikasi yang dapat berbicara menggunakan text-to-speech hingga mengenali suara dan mengubahnya menjadi perintah melalui speech recognition. Bahkan kita juga sudah mengenal cara memanfaatkan model klasifikasi gambar menggunakan library AI seperti MobileNet untuk mengenali objek dari kamera. Semua ini bisa dilakukan secara visual dan menyenangkan melalui antarmuka blog yang intuitif. Lebih dari sekedar teknis, kita juga diajak untuk berpikir kritis dan kreatif bagaimana teknologi ini bisa digunakan secara etis, aman, dan bertanggung jawab. Kita belajar untuk selalu
mempertimbangkan privasi pengguna, tujuan penggunaan data, serta dampak sosial dari aplikasi yang kita kembangkan. Bab ini menunjukkan bahwa siapapun bisa menciptakan solusi cerdas, bahkan dengan perangkat sederhana. Kita tidak perlu menjadi ahli pemrograman untuk mulai berinovasi. Cukup dengan ide, kemauan belajar, dan alat yang tepat. Kita bisa membuat aplikasi yang bermanfaat untuk diri sendiri, sekolah, bahkan masyarakat. Mari terus berlatih, bereksperimen, dan jangan takut mencoba hal baru, karena masa depan teknologi bukan hanya ditentukan oleh perusahaan besar, tapi juga oleh generasi muda seperti kita yang berani menciptakan perubahan. Sekian pemaparan materi pada bab 5 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih. Dadah.